Halo Citizenship, di sini kita akan membahas materi bab 2, subbab yang B mengenai dinamika penerapan demokrasi di Indonesia, mata pelajaran PPKN, kelas 11 semester 1. Yang pertama, kita akan membahas mengenai 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia. Yang pertama, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa, yaitu seluk-beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan Republik Indonesia harus taat asas, konsisten atau sesuai dengan nilai dan kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan, yaitu mengatur dan menyelenggarakan demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu bukan hanya saja kekuatan naluri, kekuatan otot, atau kekuatan semata-mata. Yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat, yang artinya kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Kemudian, yang keempat, demokrasi dengan rule of law. Hal ini mempunyai 4 makna penting. Yang pertama, kekuasaan negara Indonesia itu harus mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum atau legal truth. Bukan demokrasi ugal-ugalan, demokrasi dagelan, atau demokrasi manipulatif. Yang kedua, kekuasaan negara itu memberikan keadilan hukum atau legal justice, bukan demokrasi yang terbatas pada keadilan formal dan pura-pura. Yang ketiga, kekuasaan negara itu menjamin kepastian hukum atau legal security, bukan demokrasi yang membiarkan kesemrautan atau anarki. Yang keempat, kekuasaan negara itu mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum atau legal interest, seperti kedamaian dan pembangunan, bukan demokrasi yang justru mempopulerkan fitnah dan hujatan atau menciptakan perpecahan, permusuhan, dan kerusakan. Yang kelima, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara, yaitu demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bukan saja mengakui kekuasaan negara Republik Indonesia yang tak terbatas secara hukum, melainkan juga demokrasi itu dikuatkan dengan pembagian kekuasaan negara dan diserahkan kepada badan-badan negara yang bertanggung jawab. Dan yang keenam, itu ada demokrasi dengan hak asasi manusia, yaitu mengakui hak asasi manusia yang tujuannya bukan saja menghormati HAM, melainkan terlebih-lebih untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. Yang ketujuh, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Artinya, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menghendaki diberlakunya sistem pengadilan yang merdeka atau independen yang memberi peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya. Di muka pengadilan yang merdeka itu, penggugat dengan pengacaranya, penuntut umum, dan terdakwa dengan pengacaranya mempunyai hak yang sama untuk mengajukan konsiderans atau pertimbangan, dalil-dalil, fakta-fakta, saksi, alat pembuktian, dan petitumnya. Yang ke-8, itu ada demokrasi dengan otonomi daerah. Artinya, otonomi daerah merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara, khususnya kekuasaan di legislatif dan eksekutif. Di tingkat pusat dan lebih khusus lagi pembatasannya adalah kekuasaan presiden. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara jelas memerintahkan dibentuknya daerah-daerah otonom pada provinsi, kabupaten, atau kota. Dengan peraturan pemerintah, daerah-daerah otonom itu dibangun dan disiapkan untuk mampu mengatur dan menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya sendiri yang diserahkan oleh pemerintahan pusat kepadanya. Yang ke-9, demokrasi dengan kemakmuran.
Artinya, demokrasi itu bukan hanya soal kebebasan dan hak, bukan hanya soal kewajiban dan tanggung jawab, bukan pula hanya soal mengorganisir kedaulatan rakyat atau pembagian kekuasaan kenegaraan. Jadi, demokrasi itu bukan pula hanya soal otonomi daerah dan keadilan hukum. Sebab, bersamaan dengan itu semua, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu ternyata ditujukan untuk membangun negara kemakmuran oleh dan untuk sebesar-besarnya rakyat Indonesia. Yang ke-10, demokrasi yang berkeadilan sosial. Artinya, demokrasi ini menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menggariskan keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat. Jadi, dari inti 10 pilar tersebut adalah kedaulatan rakyat, artinya rakyat yang mempunyai kekuasaan penuh untuk mengelola negara, sehingga kemajuan sebuah negara merupakan tanggung jawab seluruh rakyatnya. Jadi, atau oleh karena itu, dalam negara demokratis, setiap rakyat atau warga negara berkewajiban untuk saling menghargai dan menjunjung tinggi hukum. Jadi, kesimpulannya untuk 10 pilar seperti itu. Kita lanjut. Nah, untuk karakter utama demokrasi Pancasila adalah tercantum dalam sila keempat. Dengan kata lain, demokrasi Pancasila mengandung 3 karakter utama, yaitu kerakyatan, permusyawaratan, dan hikmat kebijaksanaan. 3 karakter tersebut sekaligus berkedudukan sebagai cita-cita luhur penerapan demokrasi di Indonesia. Cita-cita kerakyatan merupakan bentuk penghormatan kepada rakyat Indonesia dengan memberikan kesempatan kepada rakyat Indonesia untuk berperan atau terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Dan pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Yang pertama, pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan tahun 1945 sampai 1949. Nah, pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan ini, pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada interaksi politik di parlemen dan berfungsi pers yang mendukung revolusi kemerdekaan. Meskipun tidak banyak catatan sejarah yang menyangkut perkembangan demokrasi pada periode ini, akan tetapi pada periode tersebut telah diletakkan hal-hal yang mendasar. Yang pertama itu memberikan hak-hak politik secara menyeluruh. Yang kedua, presiden secara konstitusional adalah kemungkinan untuk menjadi diktator. Yang ketiga, dengan maklumat wakil presiden. Maka dimungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik, kemudian menjadi peletak dasar bagi sistem kepartaian di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya dalam sejarah kehidupan politik kita. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang B, yaitu mengenai demokrasi parlementer. Parlementer itu apa sih? Ya, parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan yang parlemennya memiliki peran penting dalam pemerintahan, yaitu yang tercantum dalam layar itu ada terjadi 2 kali penggantian Undang-Undang Dasar, yaitu masa demokrasi parlementer merupakan masa kejayaan demokrasi di Indonesia karena hampir semua elemen demokrasi dapat ditemukan perwujudannya dalam kehidupan politik di Indonesia. Kemudian, Presiden menganggap demokrasi parlementer tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang dijiwai semangat gotong royong. Alasan demokrasi parlementer mengalami kegagalan yaitu yang pertama, munculnya usulan Presiden yang dikenal dengan konsepsi Presiden untuk pembentukan pemerintahan yang bersifat gotong royong. Yang kedua, Dewan Konstitusi mengalami jalan buntu untuk mencapai kesepakatan merumuskan ideologi nasional. Yang ketiga, dominannya politik aliran sehingga membawa konsekuensinya terhadap pengelola konflik. Yang keempat, itu adalah
basis sosial ekonomi yang masih sangat lemah. Nah, ciri-ciri demokrasi parlementer ini yang pertama adalah sistem multipartai. Multipartai itu apa? Ya, multipartai itu adalah sebuah sistem yang terdiri atas berbagai partai politik yang bersaing dalam pemilihan umum dan semuanya yang ikut serta itu memiliki hak untuk memegang dan tugas-tugas pemerintahan. Itu adalah tugas dari multipartai atau artinya dari multipartai. Sehingga yang kedua, pengambilan keputusan berdasarkan suara atau mayoritas. Suara mayoritas atau voting. Yang ketiga, sering jatuh bangun kabinet karena mosi tidak percaya dari parlemen serta maraknya demonstrasi untuk mendukung atau menjatuhkan pemerintahannya. Kemudian, untuk pelaksanaan demokrasi di Indonesia, pelaksanaan demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965, yaitu menguburnya sistem kepartaian dengan terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat gotong royong. Peranan lembaga legislatif dan sistem politik nasional menjadi semakin lemah. Hak dasar semua manusia menjadi sangat lemah. Yang keempat, masa demokrasi ini adalah masa puncak dari semangat anti kebebasan pers. Yang kelima adalah sentralisasi kekuasaan yang semakin dominan dalam proses hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Ini terjadi pada masa pelaksanaan demokrasi terpimpin di tahun 1959 sampai 1965. Nah, ciri-ciri demokrasi terpimpin yang pertama adanya partai penguasa atau partai mayoritas. Yang kedua, keputusan politik mutlak di tangan presiden. Yang ketiga, pembatasan hak politik rakyat. Nah, di sini ada pun penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan demokrasi terpimpin, yaitu yang pertama, kedudukan presiden. Kemudian pembentukan MPRS. Yang itu MPRS adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Kemudian pembubaran DPR dan pembentukan DPRGR. DPRGR itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Sedangkan keterlibatan PKI. PKI ini adalah Partai Komunis Indonesia dalam ajaran Nasakom. Nasakom adalah Nasional Agama dan Komunisme. Sedangkan adanya ajaran Resopin, yaitu ajaran mengenai seluruh unsur kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus dicapai melalui sebuah proses revolusi yang dijiwai oleh sosialisme di keadilan oleh suatu pemimpin nasional. Jadi, pelaksanaan demokrasi di Indonesia adalah harus kita jalankan dengan baik sesuai dengan Pancasila yang ada. Maka dari itu, dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia harus diterapkan sesuai dengan kewajiban dan hak kita sebagai warga negara yang baik. Maka dari itu, dalam demokrasi pada masa reformasi 98 sampai sekarang, harusnya kita menjadi pemilu yang dilaksanakan jauh lebih demokratis dari yang sebelumnya. Kemudian, rotasi kekuasaan dilaksanakan dari mulai pemerintahan pusat sampai tingkat desa. Yang ketiga, pola rekrutmen politik untuk pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka. Kemudian yang keempat, sebagian besar hak dasar bisa terjamin sebagai kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan pers, dan sebagainya. Ciri-ciri multipartai Pancasila seperti multipartai, pemilihan langsung kepala pemerintah, supremasi hukum, pembagian kekuasaan yang lebih tegas, kebebasan hak politik atau kebebasan berpendapat, dan informasi publik atau pers. Jadi, sekian, terima kasih atas perhatian dan kerjasama yang baik. Semoga kalian dapat memahami materi pembelajaran pada hari ini. Kemudian kalian bisa beralih ke agenda sekolah untuk mengerjakan tugas. Untuk sekian, hari ini tetap semangat. Tuhan berkati.